Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Boleh duduk ya di antara dua kursi ini. Di kursi mana aja yang membuat Anda nyaman? Di sini. Ya, silakan. Masih. Boleh saya duduk di sebelah sini? Boleh, silakan. Oke, nyamanin dulu ya duduknya. Boleh nyender senyamannya aja. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, sehat. Alhamdulillah. Tadi gimana Kak perjalanannya pas kesini, lancar? Lancar tapi agak ini kehujanan dikit. Hujannya, tadi hujan hujannya. Iya, betul. Tapi selama alhamdulillah ya udah enggak hujannya. Kalau macet gak tadi perjalanan? Sedikit macet karena hujan tadi. Oh iya. Emang kalau boleh tahu dilihat-lihat nih kan kayaknya rapi banget ya. Habis dari mana tadi? Tadi habis kebetulan mengunjungi kakak tingkat sih, habis kelulusan kantor. Oh, habis Sudah. Oh, sudah. Iya. Habis tingkat ya. Oke. Kalau boleh tahu kegiatan Anda selama 7 hari ke belakang apa? Sama sih kayak kemarin-kemarin nyusun skripsi, sama kebetulan minggu kemarin ada orang tua sih jengukin ke sini. Jadi kesibukannya lagi nyusun skripsi ya, sama ada orang tua yang lagi kunjungi gitu. Mama sama papa? Iya, dua-duanya. dua-duanya. Oke. Mungkin di sesi ke-1 sama sesi kedua kita udah berkenalan ya, jadi nggak perlu berkenalan lagi kan? Iya. Ya. Oke, saya juga meminta izin ya untuk memvideo selama sesi konseling berlangsung. Aman aja, videonya nggak akan disebar, hanya akan dilihat oleh supervisor saya dan dosen pengampu. Apakah diizinkan? Kalau yang boleh melihat video ini siapa aja selain supervisor dan dosen pengampu saya? Kalau boleh nggak ada sih. Oh, nggak ada ya. Jadi kita aja gitu ya, jangan ke orang tua juga, enggak? Ke teman? Enggak. Enggak. Oke, jadi di sesi konseling ini saya juga izin mencatat ya hal-hal yang Anda bicarakan ya. Apakah diperbolehkan? Boleh. Oke. Saya di sini saya izin menjelaskan ya apa itu konseling, peran konselor dan konseling apa. Jadi konseling itu adalah membantu permasalahan Anda ya yang awalnya dari sisi negatif ke sisi positif. Saya sebagai konselor yang membantu Anda dan Anda sebagai konselor atau klien saya. Oke, di sini juga ada 3 asas ya. Seperti yang tadi ya, video kan nggak akan disebarin ya karena ada asas kerahasiaan yang dimana apapun ya selama yang kita bicarakan selama proses konseling berlangsung akan dijaga kerahasiaannya, tidak akan bocor gitu ke pihak manapun, dijamin aman gitu, hanya aku sama Anda aja yang tahu gitu ya. Yang kedua ada asas keterbukaan ya, dimana saya sebagai konselor maupun Anda sebagai konseli saya harus sama-sama terbuka ya agar sesi konseling ini berjalan dengan lancar. Yang terakhir ada asas kesukarelaan ya, dimana Anda datang ke konseling ini mengikuti sesi konseling yang ketiga ini tanpa adanya paksaan dari pihak manapun ya, tanpa ada paksaan dari pihak orang tua, teman dekat Anda, atau saya sebagai konselor sendiri ya. Oke, sukarela kesannya dari Iya, betul. ya, bagus. Oke. Setelah sesi konseling saya izin menanyakan ya,
setelah sesi konseling kedua kemarin, apakah ada perubahan yang terjadi di Anda yang Anda rasakan gitu? Ada sih teh, lebih apa ya, jadi lebih lebih senang aja, lebih bahagia, sama lebih agak sedikit mulai terbuka dengan orang tua. Oke, jadi setelah sesi konseling 2 kemarin, Anda merasakan lebih happy gitu ya, lebih bahagia, lebih enjoy menjalani ini kehidupan sehari-hari mungkin ya, sama tadi apa yang terakhir tuh lebih terbuka ya, lebih terbuka dengan orang tua. Kalau dengan teman, Teman juga, tapi lebih sering ke orang tua sih. jadi ke teman mah belum terlalu Terlalu, terbuka iya. gitu ya. Tapi kalau ke orang tua udah ada perubahan gitu ya, berarti ya udah mulai berani ya. Ya bagus ya, bagus banget, itu bagus sekali yang dari awalnya waktu Anda awal sesi konseling pertama kan bahkan belum berani sama sekali kan untuk mengawali obrolan gitu ya. Sekarang udah bagus, udah bisa, udah ada keberanian gitu ya, udah enjoy juga ya. Baik, setelah sesi konseling 2 kemarin, seminggu kemarin berarti ya, Iya, saya kan ngasih tugas ya, masih ingat tugasnya? masih Dikerjakan tidak? dikerjakan. Ya, boleh diambil dulu ya, saya mau lihat. Boleh. Terima kasih. Oke, iya. Oke. Dalam pengerjaan tugas ini, apakah ada hambatan saat mengerjakannya? Tidak ada sih teh. Tidak ada ya, alhamdulillah lancar. Oke. Jadi di sini Anda menulis 3 nilai ya, Iya. yang menurut Anda penting. Yang pertama ada motivasi, yang kedua ada percaya diri, dan yang terakhir ada lebih berani. Iya. Oke. Bisa dijelaskan nggak satu-satu kayak motivasi itu lebih kayak gimana gitu yang Anda rasakan? Boleh dimulai dari motivasi dulu. Oke, saya menulis motivasi karena yang saya rasakan gitu ya, dalam perubahan saya gitu, yang awalnya kecanduan media sosial itu pasti sih sangat membutuhkan motivasi yang sangat kuat gitu ya, supaya apa ya, supaya perubahan yang saya inginkan itu tercapai. Oke, jadi Anda Terutama motivasi dari dalam diri sih. Oh iya. Jadi menurut Anda ya, kenapa Anda menulis motivasi di sini itu karena menurut Anda motivasi itu yang terpenting gitu ya. Apalagi kan motivasi itu dari diri sendiri ya, nggak mungkin kayak dipaksakan gitu sama teman, keluarga gitu ya. Oke. Yang kedua Anda menulis percaya diri ya. Kenapa kok Anda menulis percaya diri? Saya menulis percaya diri karena apa ya, itu menurut saya ya, itu teh kunci sebagai apa ya, dasar awal untuk berubah, untuk menuju ke perubahan yang saya inginkan gitu. Karena dari sebelum-sebelumnya saya itu orangnya gampang ini sih, ragu gitu ya, kayak mau ngelakuin suatu hal yang emang sebenarnya positif gitu, tapi karena rasa percaya diri saya itu kurang mungkin ya, jadi nggak apa ya gini-gini aja gitu, nggak ada perubahan. Oke, jadi Anda menulis percaya diri karena menurut Anda percaya diri itu adalah dasar yang sangat penting gitu ya. Karena kalau gak percaya diri kan jadi malah gak mau ya, kayak gak mau ngajak ngobrol duluan karena gak pede, takutnya gimana-gimana gitu ya. Ya bagus. Yang terakhir ada lebih berani ya. Kenapa Anda menulis lebih berani? Lebih berani karena pengen aja gitu, kedepannya aku bisa lebih berani untuk mengungkapkan isi hati aku, perasaan aku gitu, terutama ke orang terdekat kayak orang tua gitu. Ya, jadi Anda
gitu ya, bersama orang tua dan teman gitu ya. Oke, bagus ya. Sudah ada perubahannya seperti tadi kan ada 3 poin ya, 3 nilai yang ada ini: percaya diri, lebih berani, dan motivasi. Itu sudah bagus sekali. Karena waktu sesi pertama kan Anda belum ada kayak perubahan-perubahan yang dirasakannya. Sekarang di sesi 3 udah ada gitu ya. Oke, bagus. Apa ada yang ingin ditanyakan? Oke, sudah ya. Oke, di sini ya saya akan memberikan template tubuh ya. Oke, di sini ada template tubuh ya, di mana di sini ada kepala, hati, dan badan ya. Anda bebas ya mengisi mewarnai sesuai dengan perasaan yang Anda rasakan. Saya jelaskan lebih detail ya. Jadi misalnya Anda mewarnai ini dengan warna apa aja bebas. Nah, Anda merasakan misalnya lebih percaya diri atau lebih positif atau apa gitu ya. Lebih jelasnya saya contohkan terlebih dahulu ya, biar lebih mengerti. Nah, oke. Ini sebagai contoh ya, ada di kepala. Saya akan mewarnai dengan berwarna pink. Anda boleh menggambarnya bebas aja ya, misalnya boleh nggak teh kalau gambarnya enggak rapi atau kewarnai garis, boleh, gak apa-apa, yang penting diwarnainya sesuai apa yang Anda rasakan saja ya. Oke. Di sini saya akan mewarnai hati dan berwarna ungu ya. Dan yang terakhir saya akan mewarnai badannya dengan berwarna pink tua. Oke, ini gak usah rapi-rapi aja ya, yang penting Anda menggambar itu sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Oke, nah seperti ini ya. Misalnya di sini kan ada kepala berwarna pink ya. Di sini saya merasakan di pikiran saya itu masih terbesit kata-kata negatif dari orang-orang sekitar saya. Di sini misalnya saya menggambar hati dengan ungu ya. Saya merasakan masih takut untuk memulai sesuatu. Nah, seperti itu. Apakah bisa dimengerti? Ya. Boleh diwarnai ya. Itu ini.
berwarna merah dan bagian tubuhnya Anda menggambar warna kuning. Ya. Nah, boleh dijelaskan satu-satu kenapa Anda memilih gambar berwarna biru, merah, dan kuning? Boleh dimulai dari kepala dulu. Kenapa menggambar berwarna biru? Saya memilih warna biru karena yang saya rasakan untuk saat ini gitu ya, masih banyak pikiran-pikiran overthinking ya kalau sekarang lagi gitu, yang kayak sangat mempengaruhi kehidupan saya sih. Oke. Baik, jadi Anda mewarnai warna biru di kepala itu karena Anda masih berpikir ya, pikiran negatif mungkin ya, atau seperti yang Anda bilang tadi, overthinking di dalam pikiran Anda. Boleh disebutkan contohnya bagaimana? Contohnya tuh kayak misal aku tuh udah lama kan sendiri gitu Ya. terus tiba-tiba gabung gitu kan ke teman-teman baru, takutnya kayak mereka tuh anggapnya kayak apa sih, so asik gitu kan, kayak biasanya kan antisosial gitu, tiba-tiba deket gitu. Oh ya, masih ada pikiran negatif Iya. ya. Takut gitu ya. Iya. Oke, bagus, baik, gak apa-apa. Yang selanjutnya di sini ya, ada Anda menggambar berwarna merah. Boleh dijelaskan kenapa Anda mewarnai dengan merah di bagian hati? Untuk hati yang aku rasain itu untuk sekarang udah mulai agak tenang sih ya, tapi karena pikiran aku masih belum clear gitu ya, jadi masih ada kadang hati aku tuh kayak mikir kayak udahlah malas gitu untuk sosial gitu, untuk sosialisasi sama orang-orang karena takut orangnya gini, takut orangnya gitu. Masih udah mulai lebih reda, cuman belum sereda itu gitu. Oke, jadi Anda menggambar warna merah karena sebenarnya hati Anda tuh udah kayak tenang ya, udah ada sisi positifnya, tapi masih ada perasaan yang kayak takut bersosialisasi duluan, mungkin takut diomongin juga gitu ya, takut omongan-omongan negatif dari orang-orang sekitar ya. Tapi ini udah bagus ya, udah ada perasaan positifnya gitu ya. Udah bagus, ini udah ada perkembangan dibanding dari sesi pertama kemarin ya. Oke, bagus. Yang terakhir ada di bagian tubuhnya menggambar warna kuning ya. Boleh dijelaskan kenapa memilih warna kuning? Kuning karena menggambarkan keraguan dalam bertindak. Kalau boleh tahu dalam bertindaknya kayak seperti apa? Keraguan dalam bertindaknya misalnya kalau misalnya memulai ngajak duluan gitu kan, misalnya kayak lagi skripsian nih, sebenarnya aku tuh butuh gitu kan kayak teman buat sharing gitu tentang skripsi itu kayak gimana gitu, tapi yang karena overthinking yang aku alami tadi membuat aku tuh ragu gitu dalam bertindak gitu, kayak dalam ngajak mereka dulu main atau ngajak mereka dulu kayak ngerjain skripsi bareng gitu sih. Oke, jadi di menggambar warna kuning di bagian tubuh tuh Anda tuh masih mengalami keraguan ya, keraguan mungkin untuk berkomunikasi, untuk memulai duluan ya. Kayak misalnya tadi kan mau butuh ya buat kayak ngerjain skripsi bareng, tapi kayak masih ragu-ragu, takutnya mereka keganggu gak ya, takutnya aneh gak ya aku ngajak ngobrol duluan gitu ya. Kayak masih ragu-ragu, gak apa-apa. Oke. Nah, menurut Anda ya, jika suatu saat di masa depan bisakah warna ini tuh berubah gitu, berubah menjadi, kan ini tadi yang kepala biru ya, kayak Anda masih ada pikiran overthinking gitu ya, yang merah
ganti gitu, berubah menjadi ke sisi positif. Bisa kalau boleh menjadi warna apa di bagian ini? Biru muda. Oke, jadi yang di kepala dari awalnya biru menjadi biru muda ya. Yang di hati awalnya merah jadi warna pink. Kalau yang di badannya ini Hijau. kayak jadi hijau. Sebentar ya, saya ingin catat dulu. Oke, tadi Anda menyebutkan ya bisa gitu ya suatu saat di masa depan berubah warna-warna ini tuh yang awalnya biru menjadi biru muda, yang awalnya merah menjadi pink, yang awalnya kuning menjadi hijau. Nah, boleh gak disebutkan satu-satu kenapa warna itu bisa berubah gitu? Maksudnya kayak biru muda tuh jadi berubahnya kayak seperti apa gitu? Berubahnya kan menjadi biru muda ya, jadi kayak lebih cerah gitu. Otomatis aku pengennya kayak pikiran aku tuh lebih jernih lagi gitu loh, nggak mengurangi pikiran-pikiran negatif yang ada di kepala aku gitu. Karena kan kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya overthinking atau pikiran negatif yang aku buat tuh belum tentu kejadian juga gitu. Ya. Oke, jadi Anda ingin merubah warna biru menjadi biru muda agar supaya pikiran-pikiran negatif itu lebih dihilangkan, mengurangi pikiran-pikiran negatif. Dan sebenarnya kan pikiran-pikiran negatif itu belum tentu terjadi ya, malah kayak kebanyakan mah kan nggak terjadi ya. Jadi Anda tuh ingin mengurangi ya pikiran negatif itu atau overthinkingnya ya. Oke, yang kedua ada berwarna merah menjadi pink. Kenapa Anda ingin mengubahnya menjadi warna pink? Pengen ubah jadi warna pink karena pengen memantapkan hati lagi sih, kayak supaya hati aku tuh lebih tenang gitu kan. Kalau misalnya pikiran negatifnya aku buang gitu kan, kayak perlahan-lahan hilang, otomatis kan hati aku juga jadi sinkron gitu kan, jadi lebih tenang juga, kedepannya lebih enjoy lagi. Oke, jadi Anda ingin mengubah warna merah ke pink itu agar hati itu menjadi tenang gitu ya, karena menyeimbangkan mungkin kan tadi pikirannya awalnya juga overthinking jadi enggak gitu ya, jadi menyeimbangkan dengan hati ya. Oke, jadi biar lebih positif mungkin ya hatinya itu. Oke, yang terakhir ada warna kuning menjadi hijau. Kenapa Anda ingin mengubah warna kuning menjadi hijau? Karena aku pengen mengubah keraguan aku itu menjadi rasa percaya diri aku gitu. Oh ya, ingin mengubah warna kuning menjadi hijau karena Anda ingin mengurangi atau menghilangkan ya keraguan-keraguan yang ada di dalam diri Anda ya. Seperti tadi kan Anda ada ragu ya untuk mengajak teman mengerjakan skripsi bareng. Nah, nanti mau pengen dikurangin atau bahkan hilang gitu ya, gak ada perasaan ragu-ragu itu tuh ya. Ya, begitupun juga berkomunikasi pada orang tua dan teman-teman yang lainnya ya. Oke, bagus ya. Oke, bagus. Lalu menurut Anda ya, hal positif apa yang sudah ada di diri Anda di antara tiga ini yang tadi sudah diubah warnanya? Di pink, yang merah ya, yang hatinya lebih tenang gitu ya. Oke. Jadi apa tadi tuh, boleh dijelaskan sekali lagi arti dari warna pink? Merasa lebih tenang lagi gitu, lebih enjoy lagi. Berarti di kehidupan sehari-hari Anda sudah mulai menerapkan ya
yang warna pink ini yang lebih enjoy, hati lebih tenang gitu ya. Oke, jadi nilai positif ini ya nanti kedepannya bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari Anda gitu ya. Kemarin diterapinya udah sering apa kadang-kadang aja? Kadang-kadang ya gak apa-apa. Kadang-kadang juga kan berarti sudah ada perubahan dari yang awalnya enggak sama sekali menjadi lebih sedikit sering gitu ya. Oke. Nah, saya ingin bertanya ya, menurut Anda ya, jika ada berapa persen nilai positif Anda yang ada di dalam diri Anda? 70. Ada berapa? 70% ya. Oke, bagus, tinggi ya. 70% berarti udah banyak nilai positif yang Anda terapkan di dalam kehidupan sehari-hari Anda ya. Nah, kalau bisa ya di suatu saat atau di masa depan gitu, bisa gak 70% ini naik menjadi 80 atau mungkin 100%? Enggak ya. Oke, gak apa-apa ya, karena 70% juga udah tinggi ya. Jadi pasti meskipun sekarang belum kepikiran gitu ya, belum ada cara untuk menaikkan persenan ini, tapi di masa depan saya yakin Anda bisa menaikkan persenan ini. Nah, Anda juga kan kalau 70% berarti sudah yakin ya banyak sekali nilai-nilai positif yang ada di diri Anda yang bisa mempengaruhi atau mengurangi adiksi pada media sosial gitu ya. Oke, nah menurut Anda dari persenan ini apakah bisa naik menjadi yang tadi aku bilang atau apakah ada cara nggak untuk menurut kamu ya bisa menaikkan si persenan ini? Bisa. Kalau boleh tahu pikiran positif seperti apa yang bisa bikin persenan ini naik, atau cara apa gitu yang bisa bikin persenan ini naik? Yang pertama pasti menurut saya sih yang pertama motivasi dari diri sendiri, terus rasa percaya diri saya juga, dan dukungan dari orang-orang sekitar sih. Kayak misalnya kan kalau awalnya aku tuh ragu-ragu gitu, tapi ternyata setelah dicoba gitu kan, dekat sama teman-teman gitu, dekat sama orang tua, ternyata keraguan atau overthinkingnya aku pikirin sebelum-sebelumnya tuh ternyata tuh salah gitu. Ternyata dibantahkan, ternyata mereka sehangat itu gitu. Jadi cara untuk menaikkan persenan ini tuh dengan yang terutama ya pastinya motivasi dari diri sendiri ya, kayak lebih mendorong gitu ya, lebih kayak biar konsisten motivasinya tuh tetap ada gitu ya. Sama tadi apa, dukungan dari orang-orang sekitar ya, bisa jadi dukungan dari teman, bisa jadi dukungan dari keluarga gitu ya, biar pikiran-pikiran negatif dan keraguan yang ada di dalam diri kamu tuh mengurang atau bahkan jadi hilang gitu ya. Oke. Kamu kan bercerita ya kalau pas sesi 2 kemarin ya masih ada keraguan, tapi ternyata habis sesi konseling 2 kemarin barusan Anda bercerita lagi kalau sudah ada mulai keberanian yang apalagi tadi terutama ke orang tua ya, sudah lebih banyak ngobrol kan, lebih banyak memulai obrolan, memulai komunikasi gitu ya. Begitupun dengan teman gitu ya, meskipun tidak perubahannya itu tidak sebanyak interaksi Anda ke orang tua ya, gak apa-apa ya. Itu udah bagus banget ya, udah
gitu kan teman-teman online gitu ya, walaupun masih ada beberapa yang masih komunikasi, cuman untuk sekarang lebih fokusnya lebih enak gimana lebih nyamannya itu komunikasi sama situasi. Ya, jadi sekarang ya dari sesi 2 kemarin tadi Anda bilang ya udah mulai mengurangi gitu ya kecanduan media sosialnya, bermain media sosialnya kayak aplikasi TikTok, Line, Instagram, Twitter ya. Cuman emang untuk komunikasi dengan teman masih agak susah ya, ragu-ragu, belum ada keberanian yang lebih daripada berkomunikasi kepada orang tua ya. Ya gak apa-apa, itu udah bagus ya, daripada waktu dulu kan Anda masih belum ke orang tua aja masih kayak males, kayak gak mau gitu kan berkomunikasi atau mulai obrolan duluan, masih kayak terpaku pada media sosial. Kalau sekarang kan udah ada ya keberanian, meskipun emang ke teman belum, tapi kan itu udah bagus ya, ada perubahan gitu ya. Oke, bagus sekali. Dari kemarin apakah Anda punya teman dekat? Oh ada ya. Bagus ya, itu juga kan waktu sesi awal kan Anda belum punya teman dekat ya. Sekarang udah punya teman dekat kan? Ya bagus ya, 1 orang kah? 2 orang? 1 orang, gak apa-apa. Itu juga udah ada perubahan kan, dari yang awalnya nggak ada banget teman dekat, tapi sekarang kan udah ada ya. Bagus. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup. Oke, jangan bosan-bosan ya, karena saya akan ngasih tugas lagi untuk seminggu ke depan. Apakah diperbolehkan? Oke, boleh ya. Tadi kan ada yang menuliskan 3 nilai yang motivasi, lebih percaya diri, dan lebih berani. Nah, saya ingin Anda menuliskan apakah 3 nilai itu sudah diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari selama seminggu ke depan atau tidak ya. Saya ingin Anda menuliskan itu di sebuah buku gitu ya. Sama saya juga ingin Anda mengubah warna yang tadi, warna yang di template tubuh yang awalnya biru menjadi biru muda. Nah, saya ingin Anda mengaplikasikan ke kehidupan diri sendiri Anda supaya warna biru itu menjadi warna biru muda, warna merah menjadi warna pink, warna kuning menjadi warna hijau. Tadi udah disebutin ya cara-caranya gimana biar bisa mengubah warna itu. Nah, saya ingin Anda mengaplikasikan cara-cara itu di kehidupan sehari-hari Anda. Apakah bisa? Apakah tugasnya dipahami? Oke, nanti saya akan menagih gitu ya tugasnya di sesi konseling ke-4 ya. Oke, bagus. Saya lihat ya dari sesi konseling pertama, kedua, ketiga, saya melihat banyak sekali perubahan yang sudah Anda perbuat gitu ya, dari mulai hal kecil seperti mengobrol dengan orang tua, dengan teman, terus mengurangi media sosial. Itu bagus sekali kan, itu tuh perubahan kecil, tapi langkah awal Anda untuk berubah ke yang awalnya negatif menjadi positif gitu ya. Baik, mungkin untuk sesi ke-3, konseling ke-3 saya sudahi ya, karena sudah beres juga ya. Dan jangan lupakan tugas yang saya kasih ya. Maaf juga ya kalau ada kesalahan kata ya selama sesi konseling ini. Saya juga sangat bangga kepada Anda bisa datang ke sini, duduk dan saya menceritakan